Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Ahmad Fauzan, kemudian ada rekan saya yang bernama Wafi Febriana. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara penduduk dari dua negara atau lebih. Aktivitas ini melibatkan transaksi yang melampaui batas geografis suatu negara, seperti ekspor dan impor. Secara sederhana, perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mendapatkan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau yang biayanya lebih efisien jika dibeli dari luar. Ciri-ciri utama perdagangan internasional antara lain penggunaan mata uang asing. Transaksi dilakukan dengan mata uang yang berbeda-beda dari mata uang domestik, seperti dolar A, dolar US, euro, atau yen. Hal ini mengharuskan adanya kurs valuta asing dan sistem perbankan internasional untuk memfasilitasi pembayaran lintas negara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada perbedaan regulasi dan kebijakan. Perdagangan ini diatur oleh hukum dan regulasi yang berbeda di setiap negara, termasuk tarif impor, kuota, dan standar produk. Pemerintah seringkali terlibat untuk melindungi industri domestik atau mencapai tujuan ekonomi lainnya. Ketiga, yaitu adanya lembaga internasional. Perdagangan internasional difasilitasi dan diatur oleh organisasi global seperti World Trade Organization atau International Monetary Fund. Kemudian ada lingkup pasar yang luas. Lingkup perdagangan ini melintasi batas-batas negara, membuka akses pasar yang jauh lebih besar dan beragam dibandingkan pasar domestik. Kemudian ada tingkat persaingan yang lebih ketat dan sumber devisa. Perdagangan internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong negara untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Faktornya itu adalah perbedaan sumber daya alam, kemudian perbedaan selera atau taste dan preferensi, dan perbedaan keunggulan komparatif, perbedaan harga faktor produksi, kebijakan pemerintah, dan kemajuan teknologi. Adapun konsep pembangunan ekonomi adalah suatu proses multidimensi yang mencakup perubahan sosial dan struktural mendasar di suatu negara. Bukan sekedar pertumbuhan pendapatan, ini merupakan upaya terencana untuk meningkatkan standar hidup penduduk melalui berbagai aspek, termasuk peningkatan pendapatan real, pengurangan kemiskinan, dan perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi itu mencakup tiga hal utama, yaitu peningkatan pendapatan dan kekayaan, kemudian ada perubahan struktur ekonomi dan sosial, dan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Adapun ciri penting dari pembangunan ekonomi yaitu peningkatan PDB per kapita dalam jangka panjang, ada perubahan struktur ekonomi, peningkatan tarif hidup masyarakat, pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan, perkembangan teknologi dan inovasi, perbaikan kelembagaan dan stabilitas politik, faktor non-ekonomi, hubungan antara perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Itu hubungan antara perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi suatu negara sangat erat dan positif. Perdagangan internasional yang mencakup ekspor dan impor merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Hubungan ini dijelaskan beberapa mekanisme utama, yaitu peningkatan spesialisasi dan efisiensi, akses ke pasar yang lebih luas dan teknologi baru, peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan konsumen, dan akumulasi modal.
Baik, izin melanjutkan ya teman-teman. Tadi telah disinggung mengenai hubungan dan dampak dari perdagangan internasional. Nah, di sini saya akan membahas mengenai strategi meningkatkan perdagangan internasional agar mendukung pembangunan ekonomi. Nah, pada dasarnya perlu kita ketahui bahwa ketika perdagangan internasional itu didukung dengan strategi yang tepat, maka akan memberikan dampak yang positif dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwasannya negara tradisional yang menjadi sasaran ekspor Indonesia sudah tidak asing lagi seperti Australia, Amerika Serikat, dan Jepang. Namun di sisi lain kita juga perlu memperluas pasar ekspor kita ke negara-negara non-tradisional seperti Kanada, Myanmar, dan Pakistan. Meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional ini memiliki dampak yang langsung dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi kita, yang dimana ekspor itu sendiri adalah sumber utama devisa negara yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Nah, selain itu teman-teman, meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional juga dapat mendukung bangunnya lapangan kerja, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini tentu saja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi selanjutnya yaitu promosi melalui pameran dagang internasional, yang dimana kita mengetahui bahwa pameran itu adalah salah satu strategi efektif untuk meningkatkan ekspor produk kita. Nah, di sini pameran tidak hanya sekedar ajang promosi, tetapi juga sebagai sumber informasi langsung tentang kebutuhan dan tren pasar, serta membuka peluang kerjasama dengan mitra dagang internasional. Misalnya, seperti Trade Expo Indonesia yang memungkinkan perusahaan bertemu dengan calon pembeli dan distributor serta melakukan transaksi bisnis dengan jumlah yang besar. Nah, di sini pameran ini juga memberikan kesempatan untuk melihat produk pesaing, membangun jalur distribusi yang efisien, memperkuat branding, dan memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global. Pameran memiliki dampak yang luas, tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga mendorong sektor investasi, transfer teknologi, dan pertukaran pengetahuan antara pelaku industri. Hal ini berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan daya saing nasional secara berkelanjutan. Oke, strategi selanjutnya itu perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Nah, perjanjian kerjasama ekonomi internasional ini merupakan salah satu strategi yang tepat dalam meningkatkan perdagangan internasional. Nah, misalnya di sini kami mengambil contoh adanya Free Trade Agreement, yaitu sebuah perjanjian antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus tarif masuk dan hambatan perdagangan lainnya. Selain itu juga untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas. Nah, FTA ini teman-teman mencakup 3 aspek utama, yaitu adanya perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Nah, contoh nyata peningkatan ekspor karena adanya FTA ini misalnya adalah perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, yang dimana di sini ekspor produk unggulan Indonesia ke Tiongkok itu meningkat sebesar 130% setelah berlakunya perjanjian. Nah, FTA ini membuat perdagangan barang antara negara ASEAN menjadi lancar dan bisa bertransaksi lebih mudah. Hal ini tentu saja memperkuat hubungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi, dapat kita beri kesimpulan bahwa FTA ini memberikan dampak positif dalam mendorong ekspor Indonesia, yang dimana nantinya hal tersebut dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Oke, strategi yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
yang dimana pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur ini merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan berdaya saing di pasar global. Adapun cara untuk meningkatkan sumber daya manusia ini bisa melalui program seperti pelatihan, digital talent scholarship, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Sementara itu, infrastruktur yang baik seperti jalan, pelabuhan, jaringan telekomunikasi dapat melancarkan distribusi barang dan jasa, menekankan biaya, dan menekankan efisiensi perdagangan internasional. Nah, misalnya kita ngambil contoh yaitu misalnya kualitas pelabuhan dan jalan tol yang baik, di sini dapat membuat barang yang dikirim itu lebih mudah dan cepat, meningkatkan kepuasan pembelian internasional dan memperluas kesempatan bisnis. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat menciptakan lingkungan industri yang baik, memperkuat rantai pasokan, dan meningkatkan kapasitas ekspor sehingga hal tersebutlah yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi yang selanjutnya yaitu menjaga kestabilan nilai tukar dan kebijakan moneter. Nah, jadi stabilitas nilai tukar ini tentu saja sangat penting untuk menjaga biaya produksi dan daya saing produk ekspor Indonesia. Nah, kita mengetahui ya teman-teman bahwa ketika nilai tukar rupiah itu stabil, maka biaya impor bahan baku dan modal untuk industri akan tepat terkendali, sehingga harga produk tidak akan naik secara tidak terduga. Nah, di sini juga terdapat peran Bank Indonesia yang menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneternya seperti intervensi pasar valuta asing, menjaga inflasi, dan juga mengatur suku bunga, yang dimana BI ini terbukti berhasil menjaga nilai tukar rupiah relatif stabil, sehingga ekspor Indonesia dapat tumbuh tanpa tekanan biaya produksi yang terlalu besar. Nah, stabilitas nilai tukar juga mendorong masuknya modal asing untuk investasi di sektor strategis, memperkuat neraca pembayaran negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter memberikan landasan keuangan yang sehat, sehingga ketika hal tersebut terjadi, maka otomatis akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oke, kita next ke materi selanjutnya yaitu mengenai tantangan memanfaatkan perdagangan internasional untuk pembangunan ekonomi. Nah, perdagangan internasional ini teman-teman juga memiliki tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Misalnya yang pertama, adanya regulasi dan kebijakan global. Perubahan aturan perdagangan internasional dapat mempengaruhi eksportir, terutama negara berkembang yang harus beradaptasi dengan standar kualitas dan keselamatan produk yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua, adanya fluktuasi nilai tukar mata uang. Jadi ketika perubahan kurs mata uang terjadi, maka hal tersebut dapat mempengaruhi biaya produksi dan pendapatan eksportir. Kemudian, hambatan yang ketiga yaitu hambatan logistik dan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur dan sistem logistik yang kurang efektif tentu saja dapat menghambat pengiriman barang dan meningkatkan biaya operasional. Oke, selanjutnya yaitu terdapat juga hambatan berupa perbedaan bahasa dan budaya. Perbedaan bahasa dan budaya ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi di dalam sebuah negosiasi. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ketika melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya ada tantangan dalam aspek digital dan kepatuhan teknologi. Perkembangan teknologi digital yang cepat
menuntut eksportir untuk selalu menyesuaikan diri dengan standar dan aturan teknologi terbaru. Tentu saja, ini juga merupakan sebuah tantangan atau PR besar terhadap negara yang ingin meningkatkan kegiatan perdagangan internasional. Dan yang terakhir adanya konflik politik dan masalah keamanan. Jadi ketidakstabilan politik dan gangguan keamanan dapat menghambat kegiatan perdagangan dan meningkatkan biaya asuransi. Tantangan-tantangan ini, teman-teman, harus diatasi dengan berbagai strategi yang tepat agar perdagangan internasional dapat berjalan dengan lancar dan mendukung pembangunan ekonomi. Namun, ketika tantangan-tantangan tersebut tidak dapat diatasi secara tepat, maka akan menghambat adanya perdagangan internasional yang mendukung pembangunan ekonomi.